Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BPPP MPV Pertanian yang saat ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja, Ketua Pengembang, pengajar, panitia di lingkungan BPPP MPV Pertanian, dan tidak lupa peserta yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua hingga kita dapat berada di sini untuk mengikuti pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk teknisi laboran dan tenaga administrasi. Yang insya Allah kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 11 Maret 2023 di BPPP MPV Pertanian. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Nadra Badri yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Ibu An Haryani SSI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPPP MPP Pertanian Cianjur, Bapak Dr. Yusuf STNT, yang dalam hal ini pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Hedi Holikin SPMSI. Yang kami hormati Bapak Mulyono Esos MPD selaku Ketua Pokja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, serta Bapak Ibu Ketua Pokja di lingkungan BPPP MPV Pertanian. Yang kami hormati Ketua Pengembang Departemen, serta Bapak Ibu Pejabat Fungsional Media Iswara dan juga fasilitator dalam pelatihan ini, serta PTP dan juga Bapak Ibu Panitia. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Bapak Kepala yang kami hormati dan Bapak Ibu yang berbahagia, BPPP MPP Pertanian sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengemban tugas dalam melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang pertanian, terus berupaya untuk memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesinya sebagai pendidik. Dalam hal ini tidak terkecuali tenaga kependidikan yang dalam lingkup teknisi laboratorium dan juga tenaga administrasi. Nah, pada tahun 2023 ini kami mengawali pelaksanaan program pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk teknisi atau laboran dan tenaga administrasi yang akan diikuti oleh 50 orang peserta, masing-masing 25 orang dari setiap kelasnya, yang kami pilih dari SMK Pusat Keunggulan khususnya pada bidang pertanian. Bapak Kepala atau yang mewakili yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 6 hari yang dimulai pada hari ini Senin tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 yang setara dengan 50 jam pembelajaran. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara tatap muka di kampus BPPP MPP Pertanian. Dengan mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 16 tahun 2022 serta peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah, kami menetapkan tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium SMK yang profesional untuk memberikan layanan teknis di laboratorium pada satuan pendidikan SMK dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga administrasi SMK yang profesional untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien di satuan pendidikan SMK dalam mendukung operasional sekolah. Adapun materi
dilakukan oleh fasilitator kami untuk mendukung tujuan tersebut. Diantaranya terdapat 5 materi untuk pelatihan teknisi laboratorium yang dimulai dari perencanaan pemanfaatan laboratorium, pengaturan penyimpanan bahan dan peralatan, perawatan peralatan, serta penerapan K3 di laboratorium sekolah. Kemudian materi yang dikembangkan untuk tenaga administrasi kami tetapkan bersifat manajerial dan juga aplikatif karena berkaitan erat dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga administrasi. Maka terdapat 7 materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kami, diantaranya peran kepala tata usaha pada SMK Pusat Keunggulan, implementasi pelayanan prima di SMK, pengenalan lapor pendidikan, pengelolaan persuratan dan pengarsipan, pengelolaan persuratan perpustakaan sekolah di era digital, pengelolaan dokumen berbasis internet, serta kreativitas dan inovasi kepala tata usaha. Adapun yang menjadi pengajar dan juga narasumber pada pelatihan ini, alhamdulillah pada saat ini sudah hadir pula di tengah-tengah kita, yaitu Bapak dan Ibu Niti Iswara, lingkungan unit pengembang BPPP NPW Pertanian, yang akan dibantu oleh para teknisi dan instruktur yang berpengalaman sesuai dengan bidang keahliannya. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, meskipun pada saat ini masa pandemi telah lama berlalu, namun alangkah lebih baiknya jika Bapak dan Ibu tetap waspada dan terus menjaga kesehatan. Namun jika Bapak dan Ibu mengalami gangguan kesehatan ringan, kami telah menyediakan klinik yang berlokasi di belakang aula ini. Kemudian semoga ini juga tidak terjadi pada Bapak dan Ibu. Jika memerlukan penanganan lebih lanjut, kami telah juga menyiapkan transportasi yang akan mengantarkan Bapak dan Ibu ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada malam hari, ini pun kita juga berlindung kepada Allah supaya tidak terjadi. Namun jika hal itu memang darurat, Bapak dan Ibu bisa menghubungi petugas keamanan yang dekat dengan Wisma. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Pokja Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pak Mulyono, Ketua Pokja Kemitraan dan Penyelarasan Industri Yudika Bu Dianorita, dan semua tim di dalam Pokja, lalu Ketua Pengembang Stok PU Pak Hari. Nanti Bapak Ibu akan sering ketemu dengan Pak Hari. Lalu dari Ketua Pengembang Peternakan, Tanaman, Perikanan, Agroindustri, siapa lagi? Sepuh sudah tidak panggil. Sudah semua ya? Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Dan terutama para panitia yang sudah berjaga dari kemarin standby, yang sudah hadir, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta Diklat Tenaga Administrasi dan Teknisi Laboratorium. Mohon izin Pak Kepala tidak bisa hadir di sini karena beliau sedang ada kegiatan di Sawangan di Bispar, ada kegiatan rakor antar kepala BPPP seluruh Indonesia. Kebetulan ada 7 balai yang di sana. Mudah-mudahan sampai hari Rabu kalau tidak salah itu kegiatannya akan dilaksanakan di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk teknisi laporan ini memang tahun yang kedua, tapi memang ini merupakan setelah lama yang kosong dengan teknisi. Tahun kemarin juga ada, dan ini semua adalah SMK-SMK yang memang diambil dari SMK PK. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf belum bisa maksimal karena baru datang juga tadi malam. Ini persiapannya juga mendadak. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini insya Allah dari tanggal 6 yang tadi dilaporkan oleh Bu Anan sampai tanggal 11
Ini Bapak Ibu akan stay atau berada di kampus BPPB Pertanian Cianjur. Nanti Bapak Ibu bisa explore di sini walaupun Bapak Ibu sebagai teknisi atau tenaga laporan, tapi di sini sudah banyak dari menyangkut kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu bisa pelajari dari mulai tanaman, peternakan, perikanan, THP atau industri dan stok PU. Nah itu jadi bagian-bagian nanti Bapak Ibu bisa saling mengisi di sekolah Bapak Ibu. Karena walaupun di sekolah Bapak Ibu SMK PK unggulan pada bidang tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan SMK Bapak Ibu bisa juga membuka konsentrasi kompetensi yang lainnya. Ini bisa benchmark Bapak Ibu untuk kira-kira dari tenaga administrasi apa saja yang dibutuhkan maupun tenaga teknisi yang memang sesuai dengan kebutuhannya di masing-masing konsentrasi kompetensi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saatnya nanti Bapak Ibu akan di sini selama 6 hari. Itu akan memberi pelajaran yang memang sudah ada dalam peraturan Permendikbud nomor 24 yang tadi saya sampaikan. Ini merupakan persiapan administrasi yang memang mulai menyusun dari rencana sampai dengan penata kelolaan laboratorium, sehingga ini menjadi bagian yang terpenting dalam proses akuntabilitas suatu institusi. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK PK memang dituntut sangat banyak sekali untuk bisa memenuhi menjadi kepuasan dari para masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Yang salah satunya adalah bisa transparansi, sehingga apa-apa yang ada dalam sekolah itu bisa diketahui oleh masyarakat. Begitu juga dengan penata kelolaan administrasi. Jadi administrasi ini sebagai salah satu fungsi utama sebagai tertib dalam pengelolaan keadministrasian atau pengelolaan tata kelola di sekolah, sehingga ini menjadi bukti setiap apa-apa yang dikerjakan itu tercatat, apa-apa yang dilakukan itu ada buktinya, sehingga apapun yang ada di sekolah itu tercatat dengan rapi dan bisa ditunjukkan. Ini menjadi salah satu syarat penting apabila sekolah ditanya sudah punya apa saja, sudah ada apa saja di sekolah tersebut, dan sudah seperti apa alat itu berfungsi. Kalau sampai yang sampai efektif dan efisien, itu use faktor di setiap alat atau bahan itu juga dapat terlihat. Jadi tidak hanya nanti menyusun perencanaan kebutuhan, sampai tadi menyimpan dan ketersediaan juga nanti Bapak Ibu bisa pelajari bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping nanti Bapak Ibu kegiatan di kantor ini atau di kampus ini juga Bapak Ibu bisa manfaatkan fasilitas kami. Kalau yang tadi Bu Anang sebutkan, saya harapkan jangan sampai datang ke klinik, jangan sampai, karena bukanya cuma siang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ke klinik dan usahakan sehat selalu. Dan di sini juga alhamdulillah dengan luasan 54 hektar Bapak Ibu dapat menghirup udara yang segar, sehingga dimanfaatkan betul. Walaupun tadi sudah disampaikan sama Bu Anan, COVID sudah berlalu, tapi tetap kita harus waspada. Dengan kondisi yang di Cianjur ini sudah hampir 2 minggu hujan terus dan matahari enggan bersinar kalau di sini. Jadi ini alhamdulillah hari ini matahari sudah keluar, dan teman-teman biasanya kalau sudah ada matahari biasanya jalan santai di sekitar kampus. Nah, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan sebelum kegiatan pembelajaran, pagi-pagi bisa jalan-jalan. Lumayan 54 hektar Bapak Ibu, silakan bisa diekspor. Kalau capek, kita ada sepeda, silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan sepeda, tapi jumlahnya terbatas, jadi silakan bergantian. Nah, untuk di lingkungan kami tadi selain Bapak Ibu bisa eksplor berdasarkan kompetensinya, juga ada beberapa fasilitas yang kita miliki yang Bapak Ibu bisa coba eksplor kembali, baik itu nanti yang di teknisi. Kalau misalnya Bapak Ibu teknisi tanaman, nanti bisa lihat teknisi yang di peternakan, atau bisa lihat teknisi di perikanan. Ada alat apa saja kayak di sana yang bisa nanti Bapak Ibu bisa jadikan salah satu benchmark
apabila nanti Pak Kepala Sekolah misalnya harus buka program A, B atau perikanan, itu Bapak Ibu sudah siap, sudah bisa menunjukkan. Mumpung daerah di sini yang semuanya ada, sebaiknya Bapak Ibu banyak menggali, banyak mendapatkan informasi yang memang nanti akan dibutuhkan oleh sekolah. Karena memang ini dulu sejarahnya namanya sebelum yang sekarang katanya susah, BB, PP, NPP Pertanian, dulu dari mulai P3G, P4TK Pertanian, nah sekarang jadi BB, PP, NPP Pertanian. Ini menjadi pusat yang dulunya sebagai salah satu think tank atau sebagai lembaga yang selalu memikirkan tentang pendidikan vokasi khususnya dulu SMK, dan sekarang dengan TUS yang baru di Permendikbud nomor 26 memang kita lebih luas lagi. Jadi selain dari SMK juga kita memberikan juga melayani dari pendidikan vokasi lainnya. Salah satunya adalah lembaga pendidikan dan kursus dan pendidikan tinggi vokasi. Ini menjadi salah satu areal yang menjadi tugas dan fungsi dari BPPP Pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, dari semua yang nanti akan dipelajari Bapak Ibu, mungkin nanti akan diakhiri oleh salah satunya adalah tes kemampuan. Tes kemampuan ini lebih menitik beratkan pada knowledge dan keterampilan yang memang tolak ukurnya adalah tadi dari Permendikbud nomor 24. Jadi Bapak Ibu harap disiapkan, walaupun nanti ini semua ada semua barangnya, ada semua di lapangan. Jadi Bapak Ibu mohon jaga konsentrasi, karena memang di sini biasanya susah kemana-mana. Jadi harus benar-benar dihabiskan waktunya untuk sama-sama belajar. Bapak Ibu saya hormati, kalau memang ada hal-hal yang harus kita diberikan informasi, Ibu kabari kami, berikan kami informasi kabari tentang apa yang akan diberikan informasinya, dan nanti melalui panitia atau melalui pengajar nanti Bapak Ibu akan dikomunikasikan terhadap kami apakah yang memang menjadi concern dari masing-masing sekolah khususnya SMKPK itu bisa kita bantu atau kita bisa berikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak akan panjang-panjang. Itu pesan saja. Selama di sini mohon Bapak Ibu bisa saling berkomunikasi dengan baik, saling menjaga perilaku, terutama pada di lingkungan kantor ini, sehingga bisa menjadi komunikasi yang baik. Dan salah satu keunikan dari Diklat adalah Bapak Ibu bisa sharing. Jadi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu punya karakteristik, punya pengalaman, dan punya track record terhadap kompetensi yang lain atau kompetensi yang sama, sehingga Bapak Ibu bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan, bagaimana bisa memecahkan suatu permasalahan yang mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah mengalaminya atau sudah dapat dipecahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu bisa saya sampaikan dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Diklat peningkatan kompetensi tenaga pendidikan bagi teknisi laboran dan tenaga administrasi tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.